Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali Anda bersama kami dalam program dialog khusus bersama DP3P2KB Kota Tarakan. Dan tentunya hari ini juga kita akan menyampaikan perbincangan-perbincangan menarik seputar kegiatan DP3P2KB tentunya. Sudah hadir bersama kami di studio dua orang narasumber yang akan saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama sudah hadir Nurse Haja Hadriana Penyompa SST, PLTKB PPKB DP3P2KB Kota Tarakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, sudah hadir juga bersama kami Firman Side Hatiasya SE. Beliau adalah PKB wilayah Pantai Amal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Siap ya, sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Narasumber kita hari ini kita akan banyak ngobrol terkait dengan pembinaan lini lapangan. Dan tentunya ini juga menjadi satu faktor fundamental yang strategis banget karena tugasnya adalah berada di tengah-tengah masyarakat tentunya. Seperti yang sudah hadir ada Mas Firman ini di wilayah Pantai Amal ya Mas ya? Baik. Baik, sebelum ke Mas Firman saya mungkin ke Ibu Hadriana dulu. Bu Hadriana, seberapa penting sebenarnya posisi teman-teman kader di lini lapangan ini sebenarnya? Kalau ditanyain masalah seberapa penting itu tidak bisa diukur dengan nilai ya, karena memang sangat penting karena mereka-mereka ini adalah ujung tombak. Mungkin saya jelaskan dulu bahwa lini lapangan itu terdiri dari penyuluh KB, petugas lapangan KB, kader KB, kemudian atau sekarang institusi masyarakat pedesaan termasuk juga kader TPK, tim pendamping keluarga. Jadi mereka adalah ujung tombak untuk berbagai lini di setiap wilayah kelurahan itu ada memang petugas lini lapangan di situ, sangat penting. Jadi memang sebagai ujung tombak dari program gitu ya. Jadi mereka ini memang eksistensi memang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat begitu ya. Baik, Mas Firman, seperti apa yang tadi disampaikan Ibu Hadriana, ada beberapa tingkatan untuk di lini lapangan begitu. Kalau Mas Firman sendiri seperti apa? Tupoksinya apa, Mas? Karena kami kan penyuluh keluarga berencana ya, jadi pasti jatuhnya adalah sebagai pemberi komunikasi, informasi dan edukasi tentang program-program baik di Kemenduk Bangga BKKBN ataupun juga kegiatan-kegiatan yang akan atau telah dilangsungkan di DP3P2KB. Jadi kita ini menyampaikan kepada masyarakat khalayak di seluruh Kota Tarakan, khususnya saya di wilayah kerja Kelurahan Pantai Amal, menyampaikan program-program yang mungkin menurut kita berpotensi untuk dijalankan dan juga bisa dilakukan bagi warga maupun masyarakat di Kelurahan Pantai Amal. Jadi lebih spesifik kegiatan atau program keluarga berencananya begitu ya di wilayah Pantai Amal sendiri. Baik, kalau dilihat di Pantai Amal sendiri bagaimana? Secara mapping begitu seperti apa? Apakah banyak tim gitu? Karena wilayah Kelurahan Pantai Amal kan cukup luas juga begitu. Bagaimana mapping atau pemetaannya daerahnya begitu? Di Kelurahan Pantai Amal, setiap kita sebelum kita lanjut, pembinaan lini lapangan itu bukan saja dia tiba-tiba langsung masuk ke dalamnya, tapi dia kan juga harus mengenal dulu wilayah tersebut. Yang kedua harus melihat isu yang sedang dibangun atau sedang ada di dalam wilayah tersebut. Yang ketiga kita akan mengaitkan dengan program-program yang kita ada. Dengan Kelurahan Pantai Amal yang satu-satunya kelurahan di Kota Tarakan ini yang berbatasan langsung dengan bibir pantai, sehingga memiliki letak yang strategis masuk dan keluarnya penduduk ya, baik secara resmi maupun tidak resmi. Bisa legal bisa ilegal ya. Bisa legal dan ilegal, sehingga perputaran penduduk dari salah satu RT ke RT yang lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya ada di Kelurahan Pantai itu di Pantai Amal dibanding kelurahan-kelurahan lain di Kota Tarakan itu sangat tinggi. Kita lihat dari kepadatan penduduk yang tinggi, terus perilaku hidup bersih dan sehat yang kurang, dan juga ditambah dengan kemajemukan penduduknya. Jadi penduduk itu dari berbagai wilayah, suku dan juga berbagai provinsi yang ada di Indonesia banyak ada di Pantai Amal. Nah, baik, ini menarik. Artinya tadi sudah Mas Firman sampaikan bahwa ini dinamika jumlah penduduk di daerah Pantai Amal ini kan tidak bisa diprediksi begitu ya. Kadang-kadang mungkin jumlahnya segini tapi tiba-tiba bisa melonjak begitu. Nah, ini juga tentunya jadi PR juga ya buat kader di lapangan begitu. Bagaimana caranya supaya mereka-mereka ini bisa tersentuh dengan program-program kita begitu?
Yang terpasti dalam pembinaan lini lapangan dibantu oleh Ibu Hadriana, kita selalu memilih tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh RT atau RW yang ada di sekitar situ untuk menjadi pencetus untuk program-program yang kita bawakan. Contohnya kita membentuk tim pendamping keluarga risiko stunting, kita ambil dari ibu-ibu tim PKK atau ibu-ibu bidan yang bekerja di Puskesmas Pantai Amal, ataupun ibu-ibu yang sudah terlibat di jadi kader posyandu atau dasawisma, kita pembarui lagi, kita berikan jabatan sebagai tim pendamping keluarga risiko stunting, karena pada saat nanti setelah kita memberikan bimtek ataupun seminar ataupun sosialisasi, mereka bisa menyampaikannya kepada warga-warga di sekitar Pantai Amal. Seperti saya bilang, karena warga Pantai Amal ini majemuk, jadi sangat sulit sekali kalau orang baru tiba-tiba datang memberikan sosialisasi. Alangkah baiknya adalah putra dan putri yang ada di kelurahan tersebut, yang mereka mungkin kenal gitu ya. Yang mereka kenal dan juga akan lebih mudah tersalurkan aspirasi mereka, dan juga seperti tidak ada jarak pada saat penyampaian nanti seperti itu. Tentunya juga cara berkomunikasinya juga berbeda begitu ya. Jadi alangkah baiknya memang orang-orang yang ada di wilayah tersebut yang saling berkomunikasi secara efektif begitu tentunya. Baik, Bu Adriana, kalau kita ngomong masalah pembinaan lini lapangan ini, pembinaan seperti apa saja yang diberikan kepada kader-kader ini? Iya, kalau pembinaan itu kita memang dalam kegiatan di DP3AP2KB per tahunnya itu 10 kali kami lakukan pembinaan. Iya, setiap wilayah tapi ya, wilayah. Jadi kan di PKB itu sendiri, kalau di kelurahan memang ada yang satu, bahkan ada 2 kelurahan 1 PKB. Oh, oke, Dua kelurahan 1 PKB, karena jumlah kelurahan kita kan 20, sedangkan jumlah PKB kami dan PLKB kami cuma 17. Berarti jumlahnya juga belum ideal. Iya, belum ideal kalau mau melihat dari jumlah kelurahan kita. Kemudian yang kedua, kalau kadernya itu sendiri, dia 1 kelurahan itu 1 IMP, 1 sub. Jadi 3 sub, jadi 4. Dalam 1 kelurahan cuma 4. Jadi memang sedikit, makanya setiap tahun itu kita melakukan pembinaan sebanyak 10 kali untuk menambah kapasitasnya pastinya. Bagaimana dia, saya sudah jelaskan bahwa di lini lapangan itu dia diberikan ilmu pertama baik mengenai ilmu kesehatan itu sendiri, komunikasi, bagaimana dia pelaporannya, bagaimana dia penggunaannya, websitenya seperti apa, itu semua diajarin. Dan kami memang yang memberikan pembelajaran itu adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Misalnya untuk menilai bayi ini stunting apa tidak, dia harus mengetahui antropometri. Pengukuran antropometrinya yang memberikan pengetahuan adalah ahli gizi. Ini contoh. Kemudian bagaimana penanganan bayi baru lahir yang memang harus difokuskan pada apakah ini resiko apa tidak, itu dilakukan oleh memang ahli anak, perawat yang ahli anak, memang yang spesialis anak memang. Atau bidan misalnya. Kalau anak lebih ke perawat ya. Kalau untuk melahirkan bidannya. Bahkan dokter spesialis kandungan pun bisa memberikan pembelajaran bagaimana kontraindikasi penggunaan KB. Jadi memang lengkap ilmu yang mereka dapat, termasuk bagaimana komunikasi efektif untuk ke masyarakat. Itu yang memang kami berikan peningkatan kapasitas, terutama keilmuannya, termasuk bagaimana etika berkomunikasi. Karena memang seperti yang dijelaskan oleh Mas Firman tadi, di masyarakat ini kan majemuk ya. Tidak semua orang bisa menerima apa yang kita sampaikan, bahkan mungkin saja dia tidak mengerti. Ada beberapa daerah tertentu bahkan dalam berbahasa Indonesia masih kurang. Nah, itu perlu kami pendampingan dari tokoh di daerah itu. Tokoh masyarakat di daerah tersebut ya. Yang mengerti bagaimana keluarga ini bisa kita masukin, seperti itu. Baik, Bu Adriana, artinya sinergitas dengan berbagai pihak juga dibutuhkan, seperti misalnya di puskesmas, kemudian juga mungkin rumah sakit juga juga bisa berperan aktif begitu ya. Nah, sinergitas yang dilakukan ini apakah melalui MOU atau seperti apa, Bu Adriana? Sebenarnya kalau MOU tidak, tapi kita ada SK. Ya, ada SK. Jadi misalnya khusus untuk stunting, memang ada SK tim teknis. Tim teknis itu adalah tim yang ada di puskesmas. Kalau tim pakar adalah semua profesi yang berhubungan langsung dengan stunting, misalnya seperti itu. Jadi kalau tim
teknis terdiri dari spesialis kandungan, spesialis anak, bidan, perawat, ahli gizi, HIMSI atau psikolog. Seperti itu yang memang menilai seperti apa. Kemudian kalau di tim teknis di puskesmas itu ada dokter, bidan, kemudian gizi. Nah, dibantu oleh kader tentunya dan PLKB dan PKB. Jadi memang komplit. Jadi tidak ada SK yang kita keluarkan. Yang ada MOU itu adalah dalam hal pelayanan KB aja. Jadi ada MOU memang. Tapi kalau untuk ke puskesmas dan rumah sakit misalnya. Iya, puskesmas, rumah sakit itu ada MOU. Baik, jadi artinya semacam mungkin surat edaran perpanjangan tangan dari pemerintah daerah kepada DP3 P2KB begitu. Iya, SK kan memang Pak Wali. Baik. Jadi memang resmi semuanya ya Bu ya. Jadi memang tidak asal tunjuk, tidak asal comot karena semuanya secara valid lah begitu ya. Baik, ini menarik Mas Firman. Tadi sudah disinggung beberapa kali, Mas Firman juga sudah menyatakan bahwa masyarakat khususnya di Pantai Amal kan cukup majemuk ya. Pola berpikirnya, kemudian juga pemahaman mereka terkait dengan hal-hal yang disosialisasikan tentunya berbeda-beda setiap orang. Dan mohon maaf kita harus bilang bahwa kadang-kadang agak sulit untuk bisa membuat mereka paham dengan apa yang ingin kita sampaikan begitu. Strategi-strategi seperti apa yang dilakukan untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tersebut? Baik, pertama itu kita seperti saya bilang di dalam pembinaan lini lapangan itu kita harus menelah isu atau kasus yang lagi tren atau lagi booming khususnya untuk di Pantai Amal atau mungkin di kelurahan atau kota lain tapi bisa masih linier, masih kalau kita bilang tuh masih relate. Masih relate. Contohnya seperti apa misalnya Mas Umar? Contohnya seperti tentang ini ada anak yang stunting. Nah, jadi kan dan dia melihat anak stunting itu meninggal dunia. Melihat kok dia bisa meninggal dunia padahal orang tuanya kaya, banyak uangnya. Nah, ternyata bisa dilihat ternyata orang tua yang kaya itu karena kesibukan bekerja tidak melihat gizi dari si anaknya, tumbuh kembangnya, terus tidak rajin membawanya ke puskesmas, pola asuhnya. Jadi dari kasus itu kita angkat khusus untuk warga di sekitar tersebut. Jadi kita mengajak melihat mereka sudah terbuka kesadarannya dan kita memperlihatkan agar jangan lagi ada anak-anak stunting yang lain yang bisa meninggal hanya karena tidak tercukupi gizinya. Terus yang kedua contohnya kan sudah rahasia umumnya banyak yang menikah belum sesuai umurnya, karena kalau di dalam pernikahan dini pernikahan dini. Kayak judul sinetron nih pernikahan dini. Malah pernikahan yang sangat dini, ada yang 13 tahun. 13 tahun sudah ada yang menikah ya? 13 tahun, 14 tahun, kayak contohnya menikah sirih kan dan lain sebagainya. Artinya memang tidak resmi ya pernikahannya, karena kalau di negara kita pernikahan resmi itu usianya harus 17 tahun ke atas begitu ya? Oke. Dan kita juga 21 tahun ya? 21 tahun, karena kalau kita melihatnya dari Kemenduk Bangga atau BKKBN, kan kita ada program namanya pendewasaan usia perkawinan, di mana 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Jadi kita tidak menganggap bahwa kita selalu mengajak remaja-remaja dan ataupun masyarakat ataupun orang tua yang memiliki anak agar melihat ini sebagai salah satu acuan untuk menikah ke depannya. Tapi kan kita melihat kasus yang ada di Amal kan malah sebaliknya ya. Banyak usia 13 tahun, 14 tahun ya. Kita tetap memberitahukan bahwa jangan sampai terjerumus, jangan sampai angka pernikahan dininya sangat banyak, dan juga kita melihat bahwa banyak anak-anak yang sudah menikah kan berarti otomatis terenggut ya dari mimpi-mimpinya, dari cita-citanya, dari hal-hal yang dia inginkan, karena dia akan tergeser ya prioritasnya dari membahagiakan orang tua jadi membahagiakan pasangan dan anaknya. Jadi dengan kita memberitahukan tentang 8 fungsi keluarga, tentang juga pernikahan akibat dari pernikahan dini, dan juga tentang remaja-remaja agar tidak terikut pernikahan dini, itu justru akan lebih membekas bagi mereka dalam penyampaian isu-isu ini agar tidak selalu berkelanjutan di tahun-tahun ke depan. Betul, belum lagi resiko kesehatan ya. Rasanya kita sudah cukup tahu bahwa usia dini, pernikahan usia dini itu sebenarnya juga berpengaruh terhadap kesehatan, karena memang secara organ tubuhnya belum berkembang dengan baik, belum maksimal begitu, karena ini juga tentunya beresiko terhadap apabila dia
merencanakan kehamilan, kemudian melahirkan dan lain sebagainya. Apakah ada kasus-kasus seperti itu juga? Iya, banyak karena kita menemukan banyak kasus-kasus yang memiliki anak resiko stunting adalah anak-anak, adalah ibu-ibu yang 4T, yaitu terlalu muda atau terlalu tua atau terlalu dekat jarak kelahiran anaknya dan juga yang terlalu banyak anaknya. Jadi ini menjadi salah satu resiko ya, dan jadi PR kita bersama ya, bukan saja bagi Kemenhub Bangga, BKKBN atau DP3 P2KB, tapi menjadi salah satu rubrik buat kita semua untuk lebih berpegangan tangan dalam memajukan setiap program-program pemerintah baik di Kota Tarakan maupun nasional untuk bisa mengubah mindset masyarakat di Pantai Amal khususnya agar bisa lebih melihat bahwa jangan somet bahwa cinta sebagai modal nikah ya, dan juga jangan lihat banyak anak berarti banyak rezeki. Itu yang harus kita ubah. Nanti pada akhirnya kalau hidupnya jadi berantakan, makan tuh cinta gitu kan akhirnya. Ini artinya kita intermezzo saja ya. Baik, Bu Adriana. Tadi Bu Adriana sempat menyatakan bahwa teman-teman PKB di lapangan itu terbatas begitu. Betul. Nah, sementara kan wilayah kita ini ada yang cukup luas dan padat penduduknya, ada yang tidak terlalu banyak begitu. Nah, ini bagaimana caranya dengan keterbatasan ini, tapi program-program bisa tersampaikan dengan baik begitu? Iya. Memang PLKB sangat terbatas, tapi kita dibantu oleh kader IMP. Nah, seperti sebelumnya kita jelaskan bahwa kader IMP itu diambil di wilayah itu yang memang punya power, pasti punya pengaruh yang cukup besar di daerahnya. Jadi itu yang mempermudah PLKB sebenarnya. Jadi lebih banyak koordinasi jadinya. Saya melihatnya ada PLKB atau PKB itu membawahi 2 wilayah. Dan alhamdulillah justru yang membawahi 2 wilayah ini tingkat kepesertaan KB itu bagus ya, meningkat dibandingkan yang satu. Jadi memang resikonya itu bukan karena ketidakberhasilan dari PLKB atau kadernya itu sendiri, karena memang ada daerah-daerah tertentu migrasi penduduk yang ini. Mungkin yang satunya udah paham betul, tiba-tiba dia pindah seperti itu. Jadi PR lagi untuk mengkader lagi. Untuk mengkader lagi, untuk menyampaikan lagi pastinya. Jadi tidak putus-putus daerah Tarakan itu sendiri, Juwata Laut misalnya, Amal, kemudian Selumit Pantai itu kan daerah-daerah yang memang migrasinya cukup besar untuk penduduk itu sendiri. Jadi tugas mereka tidak sampai di situ, sudah selesai memberikan edukasi atau sosialisasi pada saat penduduk itu tidak sampai di situ karena masih banyak lagi yang baru datang gitu yang memang. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras tentunya semua pihak, ada beberapa memang yang sangat membantu, terutama kader Dasawisma juga sangat membantu, Babinsa itu sangat membantu untuk kegiatan-kegiatan BKKB. Baik. Jadi akhirnya semua lini memang dibutuhkan untuk bisa berperan aktif gitu ya Bu Adriana. Baik, Mas Firman, kalau kita bicara kendala di wilayah Pantai Amal sendiri, apa yang sangat terlihat begitu, permasalahan-permasalahan yang cukup berarti begitu di daerah tersebut? Iya, kalau permasalahan pertama untuk khususnya di Kelurahan Pantai Amal itu adalah identitasnya. Oke, karena itu tadi ya migrasi yang ada yang ilegal, ada yang legal ya. Jadi banyak yang memiliki kartu keluarga. Pendataan juga akan jadi bermasalah tentunya. Saya akan bermasalah karena dia tidak memiliki administrasi. Nah itu bagaimana Mas Firman? Kalau kita kan selalu seperti Umi Ibu Hadriana bilang, kita selalu melibatkan banyak instansi dan pihak. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya. Jadi kita tentu akan mengajak, kalau kami kan ditempatkan di kelurahan ya untuk ini wilayah kerjanya. Jadi kita banyak bersinergi bersama kelurahan juga. Jadi kita menyampaikan ke Kelurahan Pantai Amal bahwa ada beberapa warga yang belum memiliki identitas, nanti akan dikunjungi bersama Babinsa dan Babin Kemtibnas dan juga instansi lain yang terkait untuk memberikan dulu apa sih isunya sampai belum bisa punya ini administrasi sampai sekarang, dan mungkin dari ketua RT akan membantu untuk menguruskan surat pindahnya seperti itu. Nah ini agak sedikit ini juga ribet juga mungkin ya kalau begitu, karena rasa-rasanya
kita bisa memiliki identitas kalau memang misalnya durasi tinggal kita ada Lebih persyaratan-persyaratan banyak, khusus Iya, begitu iya. tentunya. Nah ini bagaimana Mas? Nah, itulah bentuk dari kita semua pihak yang ada di bukan cuma di Kelurahan Pantai Amal, Iya. tapi seluruh kelurahan di Kota Tarakan itu benar-benar benar-benar peka, benar-benar turun ke bawah bahwa banyak banget warga Indonesia yang Iya. tinggal di bukan saya di Kelurahan Pantai Amal, tapi juga di kelurahan-kelurahan lain di Kota Tarakan yang memang belum memiliki identitas Belum sehingga memiliki sangat identitas. sulit untuk tersentuh maaf yang mungkin di bawah garis kemiskinan, sangat sulit untuk tersentuh program-program bantuan seperti Ya, program betul. keluarga harapan dan sebagainya. Namun dari kami sih dinas kami tidak kayak pelayanan KB gratis itu kita akan selalu melayani. Tidak Meski- melihat dari tidak melihat dia penduduk siapa. KTP-nya dari dia bukan KTP Tarakan berarti nggak boleh pasang Oh, infak. oke, Tidak, oke. kita sudah membuka ruang bahwa siapapun selama dia mau ber-KB dan setelah di asesmen dan ternyata dia layak dan pantas untuk menggunakan KB tersebut, kita tentu akan mendorong dia untuk tersalurkan pemasangan KB gratis. Baik, jadi memang sudah lebih mudah begitu ya, Lebih lebih mudah. fleksibel artinya tidak terlalu yang straight banget harus punya kartu identitas Enggak. Tarakan gitu misalnya. Tapi juga misalnya dia membawa kartu identitas dari daerah lain juga tetap akan Bisa. mungkin minusnya mungkin untuk bantuan-bantuan pemerintah lainnya mungkin ya agak sulit begitu. Tapi apakah di Kelurahan Pantai Amal sendiri juga lebih fleksibel gitu untuk supaya orang-orang ini bisa mendapatkan identitas secara resmi gitu, ditarakan maksudnya. Tentunya ini kembali lagi Gampang. dari masyarakat itunya Iya. ya, karena sebagai saya salah satu tenaga lapangan, biasanya warganya ini sendiri yang tidak ingin melaporkan Oh, ke oke, RT-nya, oke, walaupun baik. sudah diberitahukan ke RT untuk datang ke rumah RT, teknisnya ya, Iya. datang ke rumah RT bahwa saya ini adalah warga baru, tinggal di sini, kadang itu tidak melakukan pelaporan kepada ketua RT sehingga Padahal sudah dipermudah ya. ya, padahal sudah dipermudah. Jadi ini butuh banget untuk memberikan banyak komunikasi, informasi dan edukasi kepada warga-warga tersebut karena alasan mereka itu kan seperti tidak untuk tinggal tapi Iya. untuk mencari Pekerjaan. pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak dan nanti pulang kembali ke kampungnya. Hanya saja durasinya jadi sangat lama ya. Betul, dan kita tidak tahu pasti nih kapan sampai Iya, kapan begitu ya kan. kadang ditanya, saya bukan warga Amal, saya baru berapa? Baru 10 tahun. Baru 10 tahun ya, 10 tahun itu baru ya. Padahal itu kalau dapat KTP bisa 7 kayaknya dapat KTP-nya ya. Karena udah lewat nih Udah waktunya lewat. gitu. Jadi memang sebenarnya juga goodwill dari si masyarakat ini sendiri ya, Ya. keinginan atau kehendak mereka sendiri untuk bisa mendaftarkan diri karena tentunya rekomendasi dari RT dibutuhkan gitu, sudah dipermudah sampai ke kelurahan untuk bisa mendapatkan identitas gitu. Cuman memang ya ini agak sulitnya di situ ya, kendala-kendala yang seperti itu Tapi gitu. kita selalu kok, karena kami ini penyuluh keluarga berencana, selalu berusaha mengubah mindset mereka Ya, ya, ya. untuk melihat bahwa ini bukan bicara tentang mereka berdua saja ayah dan ibu, tapi juga nanti kalau mereka punya anaknya akan kesulitan untuk sekolah, Betul, tapi tidak betul. memiliki akte kelahiran, tidak tercantum di kartu keluarga mereka. Iya. Jadi alhamdulillah sih sudah banyak peningkatan rasio warga-warga yang datang tanpa identitasnya dan kini sudah mulai banyak kok yang mulai terbuka hatinya untuk mengurus identitas karena kan tahun ajaran baru sebentar Betul, lagi betul. dan mereka melihat bahwa anak-anak mereka kan tidak selalu kecil ya, makin bertumbuh besar dan pengen Iya. bersekolah dan mengenyam pendidikan. Jadi makin banyak sih yang mau untuk melakukan pencatatan dan pelaporan di dinas pencatatan sipil. Berarti teman-teman mereka Sebenarnya sih mudah, Iya. mudah karena tidak seperti dulu bahwa ada beberapa regulasi yang kita harus lewati kalau Iya. untuk pindah domisili ya, harus ada terutama. surat pindah dan lain sebagainya. Itu harus perpindahan dari masing-masing capil. Jadi pengalaman saya pada saat anak saya pindah ke Jawa ini pengalaman pribadi bisa diberikan contoh ke masyarakat bahwa kita tinggal melapor bahwa dia mau pindah ke Jawa. Yang penting alamatnya di sana lengkap, Iya. yang mau dia tempati dan di sini memang ada kartu penduduk Iya. yang menandakan bahwa dia penduduk sini. Prosesnya cuma sehari Iya. karena kan digital ya. Sudah Online tidak seribet semua lah dulu pokoknya ya. tidak seribet dulu tergantung masyarakat dan pengalaman kita selama ini memang masyarakat ada beberapa kendalanya dia tidak mau memperlihatkan itu identitasnya karena ternyata di daerah asalnya dia mempunyai ini Bermasalah mungkin. bukan dia mempunyai tunjangan itu yang Kayak bantuan. bantuan. Oh, Nah, oke, dia oke, termasuk di baik. situ. Jadi kalau
dia lepas di sana akan lepas pada Iya. saat dia kembali, tapi dia kebablasan sampai 10 tahun tinggal di Iya, sana. artinya kan Yang juga bantuan seperti- itu tidak dia dapatkan Iya, sebenarnya ya kan? sebenarnya. Akhirnya dengan edukasi, kemudian tentunya semua pihak sangat membantu, itu bisa pelan-pelan lah ya, masyarakat itu bisa mengerti. Karena pada saat kendala yang pertama, di samping masuk sekolah, pada saat dia sakit, Iya, dia sakit masuk rumah sakit tidak ada biaya, otomatis kan ada BPJS harus ada. iya, betul, Nah betul. itu walaupun memang secara nyata bahwa BPJS itu, walaupun BPJS kita di Sulawesi bisa dipergunakan di sini, Mm-mm. tapi ada batasnya sampai 3 kali ke puskesmas, Iya. misalnya contoh kayak gitu. Akhirnya dia mau nggak mau melakukan Mhm. perpindahan itu. Baik, Seperti jadi memang banyak manfaatnya kalau kita punya Iya, kartu identitas betul. secara resmi begitu. Jadi bantuan-bantuan tadi juga Bantuan bisa juga. didapatkan, kemudian juga ada program-program pemerintah juga mereka bisa mengikuti itu gitu ya. Iya. Baik, Mas Firman, berarti teman-teman PKB di seluruh wilayah ya di Tarakan ini juga kadang-kadang kerjanya bisa double gitu, tidak sesuai bidang kadang-kadang. Iya. Itu pernah terjadi apa? Ada pengalaman? Karena kita ini kan selalu berusaha bermitra Iya. kerja dengan siapapun juga, baik dari puskesmas, di kelurahan, kegiatan-kegiatan di RT. Karena kalau kita memberikan KIE tiba-tiba ucuk-ucuk datang kasih KIE kan, dan dia juga tidak melihat sumbangsi kita kan. Iya. Jadi kita ini juga terlibat di kegiatan-kegiatan kelurahan seperti jadi panitia 17 Agustus, panitia seleksi tilawatil Quran. Jadi kan kita lebih dekat ke Pendekatan. masyarakat. Pendekatan, ya. Jadi kita pendekatan dulu yang banyak. Mereka buat kegiatan di posyandu, Iya. kita ikut serta dalam pemberian makanan tambahan. Iya. Jadi kan lebih banyak dikenal dulu sama warga. Jadi kan tak kenal maka tak sayang Betul, ya. betul. Jadi kita dengan dikenal banyak oleh warga, sering ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan RT. Jadi Iya. pada saat kita menyampaikan sesuatu, mereka lebih welcome. Betul. Karena they think it is the part of me. Dia akan merasakan bahwa kita ini ada bagian Iya, dari mereka. betul. Sehingga pada saat kita menyampaikan sesuatu bukan seperti kayak guru yang mendikte murid yang Betul, tidak terlalu betul. pintar seperti itu. Jadi pada saat Siapa lu katanya gitu ya? Iya, Oh, betul. tiba-tiba ceramah sama Harus gue gitu. jadi kita turun lapangan itu memang harus ada pendekatan. Pendekatan gitu ya, memang. Dan ini itulah pentingnya pembinaan lini lapangan tadi yang kita sampaikan hari ini, bahwa memang semua kader termasuk PKB gitu, termasuk PKB juga diberikan bekal begitu untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara berkomunikasi efektifnya dan bagaimana kita menyampaikan program-program itu tentunya butuh strategi-strategi khusus Betul. begitu. Baik, Ibu Adriana, Mas Firman, kita akan jeda dulu sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya setelah ini. Untuk itu, pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus.
Baik pemirsa, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di Dialog Khusus dan kita masih berbincang bersama Ibu Nurse Hajah Hadriana Penyompa SST, PLT Kabid PPKB, DP3AP 2KB Kota Tarakan dan juga ada Mas Firman Sidi Hatiasya SE, PKB Wilayah Pantai Amal. Dan sebelum kita jeda tadi sudah banyak beliau berdua ini menyampaikan terkait dengan bagaimana fungsi dari lini lapangan, begitu mengkader masyarakat yang ada di sekitar situ untuk bisa memberikan juga edukasi kepada masyarakat setempat tentunya supaya komunikasinya lebih efektif dan lebih tepat sasaran begitu. Baik, saya kembali ke Bu Hadriana. Bu Hadriana, ini teman-teman PKB ini kan juga dari berbagai latar belakang pendidikan Iya, begitu. Dan tidak semuanya spesifik mungkin di bidang kesehatan atau keperawatan dan lain sebagainya. Bagaimana caranya supaya mereka ini bisa satu visi begitu, satu tujuan untuk bisa menyampaikan program-program kalau kita spesifik artinya keluarga berencana Iya, begitu. Seperti betul. apa? Jadi mereka itu memang sebelum direkrut ya oleh BKKBN, ini kan mereka pegawai BKKBN ya. Mereka itu diberikan kayak misalnya sekolah lah, misalnya seminar apa segala itu tentang pelayanan KB, Iya. kemudian bagaimana untuk menerapkan melaksanakan kegiatan Bangga Kencana itu sendiri. Jadi mulai dari keilmuannya adalah bidan, perawat, kemudian sarjana ekonomi, semua ada di situ. Iya. Nah, untuk mereka ini harus diberikan pemahaman satu persepsi. Karena visi misinya sama, jadi satu persepsi harus dia mengerti. Jadi pada saat mereka melakukan edukasi itu satu ilmu yang harus dipakai, ilmu yang disampaikan oleh BKKBN. Jadi mereka itu ada pelatihan tersendiri khusus untuk PKB dan PLKB dan BKKBN. Ditambahlah dengan program dari DP3A, P2KB sebagai perpanjangan tangan dari BKKBN itu adalah pembinaan lini lapangan. Nah, ilmu-ilmu yang kita sampaikan itu sesuai dengan program Bangga Kencana yang akan kita capai nantinya. Jadi misalnya nih dalam hal pengukuran bayi, pengukuran lila, dia harus satu persepsi. Kalau mungkin orang medis ya atau orang kesehatan mengerti gampang, tapi mereka yang secara keilmuan tidak. Nah, dengan adanya penambahan kapasitas ini lewat pembinaan lini lapangan itu mereka akan mengerti. Jadi satu bahasa lah ceritanya. Baik, dan satu keilmuan juga tentunya ya. Enggak sekonyong-konyong kalau ngukur bayi pakai tali rafia gitu, misalnya kira-kira segini deh gitu. Kulitnya mereka tahu ya. Gitu. Atau menimbang berat badannya pakai timbangan beras misalnya. Ya, jadi pokoknya ilmu-ilmu itu mereka memang dibekali dengan keilmuan-keilmuan semacam itu gitu ya. Baik, luar biasa. Tentunya juga tadi seperti yang disampaikan Ibu Hadriana, ada berbagai sektor begitu yang ikut berperan aktif di sini memberikan keilmuan atau edukasi begitu. Dan tentunya juga semua teman-teman PKB dan PLKB di lapangan ini artinya mereka full begitu ya ininya, pelurunya full gitu untuk bisa memberikan edukasi. Kalau kita tadi saya sudah sampaikan ke Mas Firman terkait kendala. Kalau dari Ibu sendiri pernah nggak ada keluhan begitu dari teman-teman PKB atau PLKB di lapangan gitu? Apa paling banyak itu apa keluhan mereka? Keluhannya itu yang pertama kendalanya itu biasanya komunikasi. Jadi ada beberapa masyarakat yang mungkin memang bahasa Indonesia bahkan bahasa istilah-istilah mereka tidak paham. Itulah kenapa kami dari DP3AP 2KB memberikan mereka ilmu tentang komunikasi efektif. Kemudian biasa kita ajarkan bahwa tidak semua masyarakat itu mengerti apa yang kita sampaikan. Bagaimana supaya kita mengerti? Kita harus tahu masyarakat itu seperti apa. Saya berikan contoh misalnya kita di pelayanan ya. Biasanya kalau kita sudah terbiasa dengan pakai bahasa di sini, bahasa Indonesia di sini maksudnya. Bahasa tempatan. Ya, bahasa tempatan itu kan tidak semua orang, apalagi daerah-daerah pesisir kan masih banyak pendatang kan ceritanya. Jadi kita harus melakukan komunikasi itu. Kita terus paham dia ngerti kita atau percaya kita apa enggak. Jadi harus dibentuk trust-nya itu tadi, kepercayaannya. Kalau tidak, sia-sia, dia tidak akan pernah mengerti. Jadi kendalanya di komunikasinya. Saja, paling banyak ya. Ya, jadi paling banyak itu kemudian memang
ada beberapa juga daerah tertentu itu tidak sembarangan bisa dimasuki orang luar. Iya, Nah, betul, makanya betul. kita untuk penanggung jawab wilayah itu DP3 P2KB itu jarang betul melakukan mutasi. Oh, Misalnya oke, Mas oke. Firman dari Amal tiba-tiba bulan depan nih pindah ke ini, tidak, Iya, iya, karena iya. kita harus tahu bahwa dia sudah menguasai di wilayah itu, Betul, sudah menguasai terbentuk medan ya. kepercayaan masyarakat ke Iya. dia gitu. Nah, jadi kecuali misalnya memang kan mereka ini ada jabatan-jabatan tertentu ya, misalnya dari BKKBN bahwa oh jabatan ini tidak boleh di sini, itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau hal-hal yang menurut kami oh dia sudah menguasai wilayah itu tidak akan pernah tergeser. Tidak Itu pernah tergeser, ya ya. teknik kita untuk supaya komunikasi tetap berjalan dengan masyarakat. Dan terjaga begitu ya. Terjaga. Berarti Mas Firman ini cukup jadi bisa jadi tokoh masyarakat di Ya, daerah Amal gitu ya. walaupun tinggal Cukup banyak kenal ya, ya. walaupun tinggal di Lingkas 7, Betul. tapi dia lebih dikenal kalau ke Amal. Betul. Wah, ini luar biasa jadi selebritasnya di Amal. Amal gitu ya. Ada kisah-kisah menarik nggak Mas Firman selama bertugas di wilayah Pantai Amal ini? Banyak ya, Ya. karena apa ya? Karena ini karena saya lahir tumbuh dan besar di Tarakan ya, dan melihat dan sering kan Tarakan kecil aja ya, jadi kita selalu menganggap bahwa antara satu keluaran lain ini kayak sama, Iya. semua kan beda kalau kayak kita ke negara-negara lain kan. Betul. Tapi pada saat saya ke Kelurahan Pantai Amal itu kayak seperti sebuah negara sendiri. Mereka ada pasarnya sendiri, mereka punya pasar tradisional sendiri, mereka juga banyak klinik di sana. Jadi itu kayak sebuah dunia yang terbangun sendiri. Jadi dan mereka juga tidak terlalu menggantungkan untuk pergi ke pasar ikan yang ada di Beringin atau ke pasar sayur yang ada di Buser, karena mereka juga ada yang sudah ini kan nelayan maupun yang bercocok tanam. Dan melihat mereka itu jadi karena mungkin jarak yang jauh ya, jadi kadang ada beberapa program-program pemerintah itu yang tidak langsung tersentuh dengan mereka karena mungkin kesibukan itu. Betul. Ada yang ke laut kan, ada yang berkebun, ada juga yang mungkin memiliki kesibukan yang lain kayak ini berumput laut ya, Iya, sekarang membetang misalnya, bahasanya. ya, membetang kan. Jadi itu butuh banget tenaga lini lapangan untuk ke sana, untuk bisa bergerak. Apalagi saya biasa penyuluhan tuh kan dulunya itu di ini kayak di gedung kan, atau di Lebih teratur kalau di gedung rasanya di ya. gedung, di kelas-kelas Iya. atau di ruang-ruangan. Tapi pada saat di sana saya penyuluhannya pada saat orang mabetang. Gitu ya? Ya, jadi karena di situ pas ibu-ibunya lagi kumpul-kumpul. Oke. Nah, jadi kan Jadi unik ya. sambil mereka membetang Ya, gitu, sambil dengar. penyuluhan tetap berjalan begitu Ya, ya. penyuluhan tetap berjalan. Jadi mereka mendengar. Iya. Karena kalau kita datang dari rumah ke rumah kosong kalau Iya. kayak di jam-jam saat ini. Mereka sedang ada Di mabetang. lapangan untuk Iya, lagi bekerja. mabetang. Dan kita kan nggak mungkin bilang, ibu harus datang ya. Dan mereka pasti akan milih yang ada uangnya dong. Iya, Penyuluhan kan nggak monoton jadi. Jadi akhirnya kita harus bagaimana beradaptasi kan dengan lingkungan. Jadi pada saat mereka mau betang, kita juga harus bagaimana cara penyampaiannya biar mereka lihat ke kita. Iya. Walaupun mereka dalam keadaan tetap mau betang, tapi mereka tetap tertarik mendengar Iya. apa yang kita sampaikan. Kadang mereka juga berhenti hanya untuk mendengar kita bicara, dan waktu kita juga tidak banyak. Iya. Karena kan mereka ini sambil mau betang, dan biasa orang mabetang itu ada target ya, Ya. kayak 1 orang 5 kali, 7 kali. Jadi kita mendapatkan waktu mereka itu kayak 10 menit, 7 menit itu benar-benar kita Bersyukur banget rasanya jadi ya. kita tuh benar-benar harus tarik nafas dan sudah mencoret-coret yang menurut kita ini buang-buang waktu Iya, untuk iya, disampaikan. iya. Jadi pilih memang kata-kata yang bagus. Tapi alhamdulillah baik dari teman-teman di kelurahan, Mbak Binsa dan Mbak Bin Kamtibmas dan kader-kader TPK itu sangat membantu, Iya. sehingga saya bisa menyampaikan dengan baik. Dan nanti setelah saya sampaikan, nanti kader-kader TPK-nya juga akan nyampein lagi, Iya. datang ke rumahnya, ibu berminat nggak dengan program yang disampaikan tadi Iya. pagi, atau mungkin tadi ada pertanyaan cuma Iya. malu. Yang mana ya Mas? Saya tadi asik membetang, saya nggak dengar tuh. Nah, itu agak sulit ya. Iya. Karena kalau kita bicara masalah efektif atau tidaknya komunikasi yang kita lakukan, sebenarnya tergantung dengan siapa yang kita ajak bicara ya Iya, kan. Nah, tapi karena memang kebetulan mereka sedang dalam kondisi bekerja dan penyuluh tetap harus memberikan edukasi, jadi agak susah ya sebenarnya gitu. Tapi memang Iya. seperti itulah kondisinya ya.
ya itu kan tenaga lini lapangan seperti kata Umi Hadriana ini kan banyak ya, bukan cuma PKB PLKB yang dipegang oleh DP3 P2KB, tapi juga ada kader-kader IMP atau biasa dulu disebut PPKBD dan PPKB. Jadi kita ini bekerja sama. Jadi Ibu saya yang buka ini programnya, Ibu nanti yang tindak lanjutnya. Dan tolong nanti teman-teman Babinsa Babin Kamtibnasnya bisa memonitoring wilayah rumahnya. Semua bergerak nanti besok mungkin bidan-bidan kader TPK bisa datang ke rumahnya untuk menelaah bagaimana programnya ini mau ikut atau tidak. Jadi kita ini tidak seperti sosialisasi yang setelah mereka disampaikan kita pulang dan mereka selesai pulang. begitu saja. Ya, kita tentu akan mencari ini barometernya lagi, feedback dan sebagainya. Betul. Baik, Mas Firman, kalau setiap melakukan penyuluhan, ada berapa banyak orang dan siapa saja mereka yang dilibatkan pada saat penyuluhan itu? Karena kembali lagi Kelurahan Pantai Amal itu kan adalah warga-warganya majemuk ya. Jadi pada saat contohnya kita Mabetang kan kita nggak bisa memilih cuma ibu saja, ibu aja yang boleh mendengar, bapak-bapaknya nggak boleh. Jadi ini semua random people dari berbagai background, dari suku, budaya, agama yang berbeda kan. Tapi saya harus menyampaikannya dengan sangat baik. Contohnya kayak di Kampung 6 ya, itu di RT 14-15 kan rata-rata kan Nasrani ya. Dan jadi kan saya nggak mungkin membukanya dengan mengucapkan Assalamualaikum di halaman gereja. Jadi saya harus pintar ini, jadi harus searching dulu bagaimana cara penyampaian yang baik. Mungkin menyebutkan salam shalom misalnya seperti itu ya. Untuk lebih dekat dengan mereka. Lebih dekat dan lebih toleransi pastinya. Dan alhamdulillah juga tercapai pada saat kami melakukan pelayanan KB gratis di Pantai Amal. Salah satu pencapaian yang sangat tinggi, bisa satu hari kita bisa melayani sampai 50 aseptor yang mau menggunakan KB gratis. Antusiasme cukup besar ya. Karena cukup besar. Dan setiap tahun selalu kita berusaha untuk lebih tinggi lagi karena kadang saya minta sama Umi bisa tidak bisa. Karena itu kami selalu cari dulu, nanti kalau ada programnya kita tinggal memasukkan nama-nama orang tersebut. Jadi sehingga mereka jadi bukan lagi tunggu program yang datang, tapi kami yang menunggu program ini program ini terrealisasi, kita tinggal ikut sudah di dalam. Baik. Berarti kalau pada saat penyuluhan juga adakah mungkin alat-alat peraga misalnya yang dibawa serta begitu untuk bisa menjelaskan secara detail begitu. Misalnya kalau kita ngomong masalah KB misalnya, alat-alat apa sebutannya itu, alat-alat kontrasepsi katakanlah begitu. Kita ada alat peraganya begitu ya. Balik itu. Susah nggak sih Mas gitu? Karena ngomong biasa aja susah gitu ya, apalagi sambil memperagakan itu gimana Mas? Kalau kita sih kita berusaha membuatnya sesederhana mungkin sesederhana mungkin. Karena kembali lagi geografisnya Pantai Amal itu di bibir pantai ya. Saat kita bicara ada debur ombak, ada nelayan-nelayan, belum lagi kokok-kokok ayam. Jadi atau anak-anaknya yang lari ke kemari gitu ya. Jadi kita, agak susah ya. Jadi kita nih bagaimana caranya mengajak mereka tiba-tiba itu langsung fokus. Contohnya kita kebetulan kasih pemberdayaan saya Pak Sutanto di Kelurahan Pantai Amal itu pintar ya membuat intermezzo pertama. Ya Bapak Ibu yang mau BPJS gratis, jadi mereka tuh langsung mendekat semua ya. Dengar gratisnya itu tadi ya. Gratis. Nah, Bapak Ibu yang mau BPJS gratis siapa? Jadi setelah mereka ikut, kita langsung sampaikan, ya Bapak Ibu kalau mau punya BPJS gratis, setidaknya harus ikut KB gratis Bu. Nah, di KB gratis ini. Tapi Mas kita nggak punya BPJS, nggak apa-apa, ini gratis baik yang punya BPJS atau yang tidak punya BPJS. Jadi kita menggait-nya seperti itu. Dan juga ini strateginya marketing S3 Tapi ini memang penting dilakukan ya, karena rasanya lebih untuk bisa menarik antusiasme dari masyarakat yang dalam kondisi seperti itu, tentunya memang butuh strategi-strategi khusus begitu ya, seperti itu tadi gitu ya. Dan Pantai Amal adalah penyumbang terbesar. Bayangin, saya kasih tambahan. Jadi kami beberapa kali melakukan pelayanan KB gratis, termasuk di Amal sendiri, Puskesmas Pantai Amal, kemudian ada PMB itu praktek bidan mandiri, itu dia bisa menghasilkan atau melakukan pelayanan KB gratis itu sampai 100 di wilayah Pantai Amal saja, tidak ada wilayah lain. Di sisi lain kita di kota untuk melakukan KB gratis misalnya targetnya 100, itu ada dari mana-mana kan? Pastinya karena dari kota. Nah, kalau dibandingkan kan di situ satu kelurahan aja bisa memenuhi target 100. Gitu, Tapi di kota bisa memenuhi target 100, tapi dari mana ke mana kan? Dari banyak wilayah lah. Itu salah satu penyumbang lah ya.
Tapi luar biasa, ini artinya suksesi program Iya, tersebut sudah betul. tercapai kan, Iya. begitu ya. Jadi ya luar biasa, memang teman-teman, kita akui teman-teman PKB di lapangan juga apa ya, mampu memberikan edukasi juga, kemudian juga mengkader tentunya juga masyarakat yang ada di sana untuk bisa menciptakan komunikasi yang efektif itu tadi, dan tentunya dengan beragam cara Iya, gitu ya. betul. Tekniknya harus ada Tekniknya teknik juga ya harus untuk begitu gitu menarik. ya. Berarti Mas Firman ini juga kadang-kadang juga intermezzonya juga macam-macam. Iya, iya. Sambil nyanyi kah misalnya atau apa peragaan busana misalnya? Seperti apa? Biasanya apa, Mas? Sambil muji. Sambil muji-muji Iya. gimana, Mas? Iya. Kalau kami Tekniknya sambil muji. kalau kami kan Pak ini ya banyak orang-orang di Pantai Amal itu tersadarkan kalau ada kasus besar ya. Oke. Jadi contohnya kayak kami kemarin ada ibu yang anaknya lahir berat badan, lahir rendah. Iya. Jadi kita tuh minta izin ibunya untuk menyampaikan dulu kenapa bisa sampai berat badan bayinya lahir rendah. Iya. Dia menyampaikan dan semua ibu-ibu itu mendengarkan Iya. dan dia menangis, apalagi kan jadi ibu-ibu yang lain kan tersentuh dengan kondisi ekonomi yang buruk Iya. ditambah dengan bayi yang memiliki gizi yang buruk, itu kan pukulan berat. Nah, Iya. dari situ ibu-ibunya juga dari situ ibu-ibunya sudah melihat, oh ternyata ada kasus ini. Bagaimana Mas Firman biar kami juga tidak seperti ibu Iya. itu. Jadi kita sampaikan. Jadi mereka kan tergerak dengan adanya kasus-kasus tersebut. Yang kedua mungkin dari kearifan kebudayaan lokal ya. Iya. Contohnya kan di sana banyak orang Bugis ya. Iya, betul. Dan selalu bilang banyak anak banyak rezeki ya. Jadi kita selalu bilang, "Papa, enggak apa-apa mau banyak anak. Mau ibu-ibunya mau banyak anak enggak apa-apa. Kalau tadi suaminya Raffi Ahmad." Oh. Jadi kita sambil melucu Ya, ya. sambil melucu dan lain sebagainya. Enggak apa-apa Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dulu cita-citanya mau jadi apa? Bapaknya mau jadi polisi, ibunya jadi dokter, tapi karena uangnya tidak banyak kan, Iya. jadi tidak tercapai. Akhirnya terpendamlah cita-cita Terpendam itu ya. cita-citanya. Jadi saya bilang Bapak Ibu jangan melakukan yang sama untuk Iya. anak-anaknya. Nah, bayangkan kalau anak-anak ibu semua 10 dan 10 mau jadi dokter. Iya. Apa bapaknya enggak gila? Mampu hanya apa dengan tidak gitu ya? betang tadi rumput Iya. laut. Iya, Jadi iya, akhirnya iya. mereka kan makin terbuka dan Baik. sebagainya. Iya. Dan juga kadang ada demo-demo masak dari ibu-ibu kadar IMP ya, Iya. yang kayak membuat dari budidaya rumput laut jadi kue atau jadi agar-agar. Jadi di situ Menggerakkan roda perekonomian mereka juga kita tentunya. ada usaha Ya. peningkatan pendapatan keluarga sektor. Jadi nantinya dari situ mereka juga, oh ternyata begini ya, begini. Baik. Jadi trik-trik berkomunikasinya macam-macam ya. Iya. Saya pikir tadi Mas Firman sambil nyanyi gitu ya kan. Nah, itu Iya. tadi. Iya, mana Dia suaranya memimpin. Pantai Amal gitu ya kan, kayak biduan-biduan gitu ya. Saya, bagaimana Bu Adriana? Ada tambahan? Kalau di daerah khusus Pantai Amal itu memang dia punya Unik kayaknya unik. ya. Jadi kami selalu melibatkan juga tokoh masyarakat pastinya, Iya. ketua-ketua paguyuban. Jadi misalnya ada satu kultur ya atau suku tertentu yang memang susah diberikan penjelasan, itu kami libatkan tokoh atau ketuanya lah Iya. misalnya seperti itu. Jadi memang kita bekerja sama semua lini lah, tidak mengenal siapa, yang penting untuk kebaikan tidak apa-apa gitu. Nah, kami memberikan edukasi itu memang tidak mudah, tapi saya salutnya itu tadi, saya bisa bandingkan untuk kepesertaan KB itu sangat meningkat di Baik. Pantai Amal. Baik, Ibu Adriana, nanti juga saya akan tanyakan ke Mas Firman. Kan ini kan udah banyak ya di Tarakan ini NGO gitu ya. Artinya salah satunya adalah Pantai Amal yang banyak sekali NGO ini, organisasi yang non profit lah katakan begitu, swasta begitu, yang juga ingin memberikan sumbangsih begitu, program-program dan sebagainya gitu. Apakah mereka juga berkoordinasi dengan dinas terkait begitu? Iya, ada beberapa memang organisasi-organisasi itu bekerja sama dengan kita, termasuk GOE. Iya. Biasanya bekerja sama dengan kita, maksudnya ada koordinasi untuk melakukan suatu tindakan. PKK, Iya. misalnya dia mau melakukan untuk penurunan angka stunting, melakukan intervensi Iya. pemberian makanan sehat, itu koordinasi. Baik, nah ini Pasti. ada juga kan seperti yang tadi Mas Firman bilang, ada acara non-profit semua, masak-memasak kan? begitu kan, acara masak-memasak ini kan sebenarnya di luar dari itu, tapi juga tentunya juga memberikan manfaat untuk masyarakat setempat begitu kan. Ada banyak kegiatan-kegiatan semacam itu yang dilakukan di luar kedinasan. Banyak sih, apalagi kan kita sempat yang pemberian sembako dari Iya. GOW ya kemarin untuk keluarga
warga resiko stunting, dan juga ada organisasi-organisasi Dari lain juga, PPNI, Iya. PPNI, dan juga dari IBI juga, Dari memberi, IBI. untuk khususnya untuk Dharma warga Wanita, Dharma Wanita gitu seperti ya. itu. stunting di Kelurahan Pantai Amal banyak sih. Dan saya juga kan Pantai Amal ini selalu menjadi pusat untuk objek tourism Iya, ya. betul. Kebetulan saya juga dulunya dari duta wisata, jadi banyak anak-anak tuh kayak berusaha untuk belajar menari, berusaha untuk membuka objek-objek wisata lain Iya. seperti kayak Senyum 5.000 itu ya, Iya. dengan sebagainya. Jadi kita ini mengajak mereka ini akan dianggap sebagai platform ya, Iya. bagi seluruh warga di Pantai Amal, bagi seluruh warga di Kota Tarakan kalau seandainya ada turis domestik atau mancanegara yang datang kan, karena mereka pasti pusatnya ke Pantai Amal. Jadi kita selalu berusaha untuk mengajak bapak, ibu, remaja, anak-anak di sana bagaimana lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan bukan juga berbicara tentang program KB ya, semua hal dari Iya, 8 fungsi betul. keluarga, dari lingkungan, menjaga Keluarga. kebersihan, Iya. perilaku hidup bersih dan sehat, terus juga tentunya lebih mencintai keluarga ya, karena kita bisa lihat sendiri banyak kekerasan dalam rumah tangga Betul, ya di betul. mana-mana, dan tentunya kita juga semua harus banyak visi misi yang diinginkan oleh banyak program di berbagai dinas. Jadi kita ini harus selalu bekerja sama, berpegang erat sama-sama untuk memajukan khususnya warga Pantai Amal dan tentunya untuk seluruh masyarakat di Kota Tarakan. Baik. That's why, karena ternyata Duis ya. Tahun berapa Mas Saya Firman? 2013. 2013, makanya public speakingnya terlatih ya Bu. Jadi memang artinya menyampaikan komunikasi itu juga sudah ada ininya lah, sudah ada dasarnya, sudah ada fondasinya begitu ya. Jadi memang harus seperti itu, karena sekali lagi Nasibnya aja jadi ya berbeda ya. komunikasinya, tapi memang harus punya public speaking keahlian, public speaking yang baik Ya, begitu betul. ya. Dan ini sudah dimiliki Mas Firman, artinya juga tidak tergeser beliau ini dari Pantai Amal ya. Sudah jadi selebritis ya di Pantai Amal. Selama cinta di sana ya, Selama cinta di masyarakatnya. sana. Baik, Ibu Adriana, kita sudah sampai di penghujung program dialog khusus ini. Apa yang mungkin Ibu harapkan mungkin terkait dengan teman-teman BKB dan PLKB di lapangan, dan juga kepada kader-kader di wilayah Pantai Amal spesifiknya, apa yang ingin Ibu sampaikan? Terus untuk petugas lini lapangan, baik kader maupun PKB dan PLKB, yang paling terpenting adalah kerja harus ikhlas, karena tidak semuanya manusia terpilih untuk menjadi kader dan PLKB. Karena kalau misalnya diseleksi pasti banyak yang mengundurkan diri. Iya. Tapi baik dia digaji ataupun tidak, tetap semangatnya tetap sama, berarti kan itu adalah pilihan Allah. Iya. Dan bekerja dengan kompak pastinya, komunikasi tetap jalan dengan baik, kemudian koordinasi dengan pihak lain pasti juga dengan baik, maka akan menghasilkan lebih baik. Semua yang direncanakan pasti lebih baik. Berencana itu keren. Berencana itu keren, luar biasa. Baik, Mas Firman, apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman di Pantai Amal sana, kader-kader yang mungkin nanti juga menyaksikan Anda begitu sebagai seorang selebritis di Pantai Amal ya. Apa yang ingin Anda sampaikan? Rapi Ahmadnya Pantai Amal. Silakan Mas Firman. Bagi saya untuk semua orang di luar Pantai Amal, Pantai Amal harus begini, Pantai Amal harus begitu. Iya. Kalau sometimes kita tidak bisa mengubah orang, tapi kita bisa mengubah pola pikir kita dalam melihat orang-orang tersebut. Yes. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa mereka bukan kita ubah, tapi kita upgrade keilmuannya agar menjadi lebih baik ke depannya. Buat kader-kader Pantai Amal seperti Ibu Hadriana tadi bilang, jangan pernah berkecil hati. Iya. Saya tahu tanpa uang kita pasti susah, Iya. karena itu banyak yang mencari cara untuk mendapatkan uang. Tapi ibu-ibu kader lini lapangan, bapak-bapak kader lini lapangan yang berusaha untuk selalu memajukan Pantai Amal, baik dengan dukungan atau tanpa dukungan, tetap terus maju Pak. Seperti sungai-sungai di Pantai Amal yang menemukan laut, kita juga tentunya akan menemukan cara untuk menjadi lebih baik ke depannya di banyak kelurahan-kelurahan lainnya. Wow, cukup mengharukan. Mereka selalu bilang begini, Pantai Amal manfaatnya seluas samudra. Wow, ini luar biasa. Semangatnya luar biasa ya. Iya. Dan mudah-mudahan lelah itu bisa menjadi lillah ya kan. Artinya mudah-mudahan berkah apa yang disampaikan, apa yang dilakukan. Berkah itu bisa bermacam-macam, tidak hanya berbentuk materi, tapi juga kesehatan, atau mungkin juga
ya banyak hal yang baik yang di depan mungkin menanti kita semua begitu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Adriana untuk kehadirannya hari ini. Mas Firman, terima Ya, kasih sama-sama. banyak untuk Sama-sama. kisah-kisahnya. Terima Cukup menginspirasi hari ini ya. Kita belum tahu lagi wilayah-wilayah lain sebenarnya. Ini baru salah satu contoh dan luar biasa. Semangat teman-teman di sana tetap terjaga. Terima kasih banyak untuk cerita-ceritanya dan terima kasih banyak juga untuk lelah Anda bagaimana menghadapi masyarakat dan mengkader teman-teman di sana. Ini luar biasa. Baik. Dan mudah-mudahan harapan kita semua masyarakat di Kota Tarakan ini bisa sehat, cerdas begitu ya. Amin. Dan yang paling penting yang selalu menjadi semboyan kita bahwa berencana itu Keren. Terima kasih Bu Adriana. Terima kasih juga buat Mas Firman. Kita berharap perbincangan kita yang singkat ini bisa membuat sebuah inspirasi untuk siapa saja di luar sana yang menyaksikan siaran ini. Dan tentunya tetap sehat Anda berdua karena kita masih butuh Anda berdua untuk banyak sekali hal ya di luar sana yang harus kita lakukan. Baik, dan pemirsa, demikian tadi akhir perbincangan kita di dialog khusus pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi perbincangan ini bisa menginspirasi Anda dan juga bisa memperluas dimensi berpikir Anda. Saya Rio Bayu beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Berencana itu keren. Keren.